Oke, sebenarnya dengan koalisi Prabowo Subianto itu sebenarnya posisinya sampai saat ini udah gimana sih? Teman-teman kemarin di Bali ada yang mengatakan sebaiknya kita berkoalisi dengan Gerindra atau Pak Prabowo ya. Tetapi itu kan pernyataan dari teman-teman DPD 1. Keputusannya kembali lagi kepada Pak Erlangga. Mas Erwin, saya ke Anda lagi. Kalau misalnya nih orang melihat, termasuk Pak JK ya ngomong, kelihatannya lambat nih Ketua Umum Golkar untuk menentukan koalisi. Anda sendiri malah Golkar bagaimana? Sebenarnya paling cepat menentukan Bikin koalisi. KIB. Ya kan masih ada. Ya tapi yang dua kan yang P3 udah langsung ke Ganjar. Tapi Terus dengan PAN kan masih bisa. ya PAN kan masih Oke, kalau calonnya Erick Thohir kita ke Ganjar, kalau enggak kita ke Prabowo. Nah gimana tuh? Jadi begini, semua sekarang ini juga terlambat. Kenapa? Sampai hari ini juga belum ada wapres. Anies dari dulu mau mencalonkan AHY juga terhambat, belum diputus-putuskan. Katanya pulang dari haji mau diputuskan. Sampai hari ini juga. Katanya banyak yang nggak berani, Mas, jadi cawapresnya. Kenapa berarti tuh? Kan ya telat juga nanti. Nanti tiba-tiba AHY-nya ngambek gimana? Oke. Kalau tiba-tiba Demokratnya cabut dari koalisi itu gimana? Berarti kan nggak cukup tiketnya. Jadi saya pikir hari ini yang namanya politik ini adalah politik lobby. Nah politik lobby ini yang saya kira susah terdeteksi. Kita sudah melakukan yang namanya simulasi tandem calon presiden dan wakil presiden. Tidak ada satupun calon yang bisa satu putaran. Kalau 3 calon yang maju. Kalau 2 calon yang maju pasti ada yang menang kan. Nah kalau anggaplah 3 yang maju karena 3 ini yang populer dari hasil-hasil lembaga survei. Faktor wakil presiden itu menurut saya dan ini hasil penelitian Golkar itu tidak menjadi faktor penting. Karena wakil presidennya tidak membuat satu putaran. Yang tadi tidak punya kekuatan geografis seperti Pak JK. Tidak punya kekuatan ideologi. Atau tidak punya kekuatan dengan Nadiyin umpamanya. Jadi saya kira dalam konteks kali ini adalah politik lobby. Golkar sudah melangkah lebih jauh sekarang ini. Dengan PDIP kita sudah membuat tim teknis. Tim teknis itu kan tim serius. Nah, ada ketua timnya. Itu kapan? Apa pertemuan Puan atau Ya, sebelumnya? pada saat pertemuan Ibu Puan dan Pak Erlangga di rumah pribadinya Pak Erlangga. Oh, oke. Nah di rumah pribadinya Pak Erlangga kemudian dibentuk tim teknis untuk membicarakan hal-hal teknis dalam rangka pemilu 2024 ini. Jadi bukan hanya berbicara pilpres, tetapi di luar daripada itu semuanya. Karena itu tadi ada parlemennya. Nah terus kemudian ada komponen eksekutifnya nanti yang akan dipilih. Jadi kita sudah berbicara lebih jauh teknis. Nah teknis itu kan harus ada tim kecil yang dibentuk. Kemudian tim ini bertemu kemudian membuat kerangka-kerangka sebelum nanti akhirnya disepakati sebuah dokumen yang ditandatangani dan itulah menjadi pegangan. Jadi ketemu Puan itu sama sekali bukan soal pilpres atau sudah mulai ada bicara-bicara soal dukung Ganjar begitu? Yang jelaskan di situ hasilnya adalah membentuk tim teknis. Jadi tim itulah nanti yang akan memberikan laporan kepada ketua umum hasil daripada kerja-kerja tim teknis. Nah itu yang menurut saya langkah maju dari Partai Golkar. Jadi bagi Partai Golkar melihat tidak ada satupun calon presiden yang bisa satu putaran. Kalau ada wakil presiden yang bisa mengantarkan calon presiden yang 3 ini satu putaran, itu hebat. Jadi yang saya garis bawahi dari pembicaraan kita ini adalah bahwa tidak harus Erlangga Hartarto itu jadi cawapres atau capres ya. Artinya ada kemungkinan nggak untuk bikin poros baru? Kalau misalnya ternyata deal-dealnya itu nggak ketemu. Poros barunya itu kan Golkar, PAN, itu kan sudah koalisi. Nah, atau Golkar PKB. Atau kalau misalnya Caimin tidak diambil jadi cawapresnya Prabowo. Ya saya nggak tahu kan mereka ada piagam. Apakah piagamnya itu dibatalkan? Apakah piagamnya itu ada
ada unsur teknisnya di dalam. Saya tidak bisa berbicara tentang rumah tangganya partai lain ya. Ya. Tetapi intinya pada waktu itu kan sudah diperlihatkan bahwa ada piagam perjanjian antara Gerindra dan PKB. Kemudian PKB-nya keluar dari situ, kemudian pasti harus berbicara bahwa ada yang tidak dipenuhi dalam piagam itu. Nah, Partai Golkar punya piagam juga dengan PAN. Nah, kemudian P3-nya keluar nggak apa-apa. Tetapi katanya masih di KIB. Enggak, udah keluar P3. Ya piagamnya masih ada. Artinya sudah ditandatangani oleh ketua partai piagam itu. Kata Bung Romi, KIB itu, ini saya ngutip omongannya Bung Romi, katanya KIB itu ibaratnya satu tempat tidur apa satu bantal gitu, terus mimpinya beda, tapi masing-masing punya mimpi yang beda, katanya begitu. Ya sama lah, P3 juga ke PDIP juga nggak penting, karena apa, PDIP bisa mencalonkan sendiri tanpa partai lain. Iya. Artinya PDIP tidak bisa peta kompli, P3 tidak bisa peta kompli PDIP saya harus begini. Ya, karena sebenarnya mereka bisa jalan sendiri. Bisa PDIP. jalan sendiri. Jadi itulah tadi saya bilang, bergabung dengan PDIP itu bergabungnya tanpa syarat. Nah, sedangkan Golkar dengan PDIP membentuk tim teknis. Nah, tidak pernah saya dengar PDIP dan P3 bikin tim teknis. Nah, itu perbedaannya. Kalau kami sebagai partai nomor 2 diajak ngobrol itu dalam kapasitas selevel ya. Dalam kapasitas kita posisinya selevel nih. Di mana kita membentuk tim teknis. Kalau P3 datang ke PDIP, ya datang tanpa syarat. Ya silakan aja bergabung. Jadi berarti Golkar kalau, ya intinya kalau kita balik, Golkar berarti dengan syarat. Kenapa? Golkar ya dukung politik PDIP kan dengan harus syarat. ada sesuatunya kan. Namanya juga politik dan koalisi. Di seluruh dunia, koalisi itu pasti ada sesuatu yang dipegang. Di mana-mana di dunia ini tidak ada satupun partai yang bisa mendominasi 50+1. Ya. Kemudian dia absolut menang partai ya. Kemudian dia bisa menentukan segala-galanya. Contoh Thailand. Thailand walaupun menang ya partai ya milenialnya, partai forwardnya ini, tetapi kan tidak bisa membentuk pemerintahan. Karena koalisinya tidak sepakat. Nah, akhirnya terjadi pemilihan ulang. Nah, itu kan ya negara seperti Thailand kan tidak ada pemerintahannya sampai hari ini. Kalau itu terjadi. Ya menurut saya Indonesia demokrasi kita bagus. Ya, prosedurnya bagus. Kita ada putaran pertama, ada putaran kedua. Yang pilih rakyat langsung, bukan parlemen. Kalau di Thailand yang pilih wakil rakyatnya, memilih Perdana Menteri. Kalau kita dipilih langsung. Sehingga demokrasi di Indonesia ini lebih jauh hebat daripada negara tetangga. Sama juga Malaysia. Malaysia kan Anwar Ibrahim kan dipilih oleh parlemen. Sempat deadlock. Harus dibawa ke raja. Baru diputuskanlah Perdana Menterinya Anwar Ibrahim. Nah, menurut saya Indonesia ini maju ya. Cuman sekarang ini ada lobby-lobby, pembicaraan, negosiasi, kiri kanan, ada isu sana, isu sini. Tetapi pada intinya November nanti disitulah penentuan, kita lihat siapa yang mendaftar, siapa yang tanda tangan di form yang resmi KPU itu. Ya. Kan KPU harus ada formnya nanti. Ya, Mas Erwin, berarti kalau saya summary lagi sedikit, jadi bahwa Golkar ini tidak harus ketua umumnya jadi cawapres gitu ya. Terus untuk berkoalisi, maksudnya kalau berkoalisi tetap ada syarat, tapi tidak harus jadi cawapres karena sudah sebenarnya ada tulisannya seperti itu. Tidak harus kader terbaik. Berarti peluang RK juga bisa dong kalau misalnya itu. Ya begini, di situ kata-katanya adalah mengusulkan kader terbaik Partai Golkar. Oke. Kemudian memberikan mandat penuh kepada ketua umum terpilih. Untuk berkoalisi. Ya, mencari koalisi dan momentumnya harus tepat. Jadi kalau ingin bertanya, ingin berkomunikasi tentang capres, koalisi, kita sudah memberikan mandat penuh kepada ketua umum Pak Erlangga. Sehingga beliaulah yang kemudian menjadi orang yang strategis, tokoh strategis di Partai Golkar menentukan hal ini. Oke. Jadi ya kalau sekarang berarti kalau saya boleh dapat bocoran, sebenarnya jadinya mau kemana sih Golkar nih? Yang kira-kira masa sih ini
begini aja Begini. semua umum tahu gitu. 2014 Golkar bergabung dengan Pak Prabowo, Prabowo atau Hatta, koalisi ya. Merah Putih. Itu detik-detik akhir di ujung. Setelah lobby dengan PDIP gagal, kemudian Partai Golkar beralih kepada koalisi Merah Putih. Itu detik-detik akhir sebelum pendaftaran. Maaf, saya potong dulu. Berarti kalau detik-detik terakhir nanti lobby-lobby dengan PDIP tidak terjadi, apakah masih mungkin peluang ke Anies Baswedan? Politik semuanya Tidak ada yang tidak mungkin ya. Tidak ada yang tidak mungkin sampai ijab kabul. Ijab kabulnya ya November. Tapi nggak takut ada resiko politik atau resiko hukum kalau misalnya nyebrang? Seringkali saya katakan, yang namanya resiko hukum, resiko politik, ya pasti ada. Kalau tidak mau punya resiko, ya jangan masuk politik. Kalau tidak mau punya resiko hukum, nggak usah jadi pejabat publik. Jadi ya artinya memang semua ada resiko. Nah, jadi kalau tidak mau berisiko dengan hukum, ya jangan jadi pejabat publik. Kalau tidak ingin kemudian pusing dengan dinamika politik yang hiruk pikuk yang begini, ya nggak usah masuk politik. Pil politik itu kan memang begitu adanya. Di luar negeri ya begitu, sampai ada yang bunuh-bunuhan. Ya. Kalau di Filipina kemarin saya dengar ada provinsi gubernurnya mati ditembak. Wakil gubernurnya ditembak juga. Nah sekarang terpaksa diambil oleh senatornya. Nah karena ya itu tadi ada negara-negara yang sampai segitunya. Alhamdulillah Indonesia ya kita masih damai-damai aja gitu. Mas Arya sendiri bagaimana dengan statement Mas Erwin barusan bahwa sebenarnya ya harus siap kalau mau jadi politisi, harus siap resiko politik dan mungkin resiko hukum. Sebenarnya saya juga bingung kenapa harus siap resiko hukum ya. Kalau jadi politiknya lurus harusnya nggak perlu ada masalah dengan hukum kan, atau jangan-jangan politisasi hukum atau hukum politisasi atau apapun itu. Dan yang kedua, apakah Anda masih melihat sebenarnya ada nggak sih peluang sebenarnya Golkar untuk bersinergi dengan koalisi perubahan? Karena kan kemarin sempat 4 kali ganti mobil tuh ketemu sama Anies. Tapi habis itu ada panggilan kejaksaannya. Saya nggak tahu apakah itu ada korelasinya atau tidak. Nanti biar publik yang menilai. Ya, saya sependapat sama Bang Erwin bahwa dalam situasi yang kompetitif ya dan tidak pasti, tentu partai akan mencari, pertama partai itu bagaimana partai mengelola risiko itu dan mencari risiko yang bisa dinegosiasikan atau bisa dibicarakan atau mencari risiko yang kecil risikonya. Mana di antara 3 capres itu yang menurut Anda paling kecil risikonya? Bang Erwin yang tahu. Saya nggak tahu. Sebagai pengamat Anda melihatnya. Tapi seringkali dalam proses. Mas, yang paling kecil risikonya yang di dalam koalisi pemerintahan? Dalam saat ini mungkin iya. Oke. Dalam saat ini mungkin iya. Karena dalam saat ini mungkin iya, saya kira bahwa memilih berkoalisi dengan koalisi yang berada di pemerintahan mungkin lebih kecil risikonya. Tetapi. Kenapa ada risiko? Ya tentu tadi Bang Irun katakan, dalam politik kita nggak tahu bahwa kita harus siap dengan segala risiko yang mungkin bisa berat, bisa ringan, ya, bisa besar kecil gitu ya. Dan saya kira tetapi Golkar terbiasa menghadapi risiko. Misalnya 2004 risikonya besar sekali. Ada tuntutan pembubaran Partai Golkar. Ya, ketika itu Pak Akbar Tanjung juga berhadapan dengan kasus di Bulog di Mahkamah Agung, meskipun diputus akhirnya bebas. Ya. Golkar terbiasa mengarungi risiko dan pilihan dengan misalnya kalau pada satu titik Golkar harus memilih berkoalisi dengan non pemerintahan, saya kira Golkar akan menempuh risiko itu kalau misalnya itu ada pilihan. Tapi tentu basis pilihannya adalah tadi kesepakatan bersama dan stabilitas internal. Oke, sebenarnya dengan koalisi Prabowo Subianto itu sebenarnya posisinya sampai saat ini udah gimana sih? Begini, masing-masing partai punya cara untuk kita berbicara. Ada yang pakai tim teknis, ada yang berbicara one on one. Jadi komunikasi politik itu berjalan. Ada yang membentuk tim teknis, ada yang one on one.
Jadi satu-satu. Jadi teman-teman kemarin di Bali ada yang mengatakan sebaiknya kita berkoalisi dengan Gerindra atau Pak Prabowo ya. Tetapi itu kan pernyataan dari teman-teman DPD 1. Keputusannya kembali lagi kepada Pak Erlangga. Nah, karena beliaulah diberikan mandat penuh. Kalau soal kenyamanan pasti kita nyaman dengan keluarga pasti. Nyaman dengan keluarga. Kalau kita dengan PDIP kita 10 tahun ini bersama-sama dalam koalisi pemerintahan. Dan kita juga nyaman di parlemen sama-sama kan. 10 tahun terakhir ini PDIP nomor 1, kami nomor 2. Dan kita bersama-sama dalam hal untuk kebijakan dan keputusan di parlemen dan juga pemerintahan. Sehingga buat Partai Golkar ya kita membangun komunikasi politik, lobby-lobby politik ini pastinya sangat intens sekarang ini. Dan lebih intens dibanding bulan-bulan yang kemarin. Nah ini kan tidak lama lagi. Jadi menurut saya tidak lama lagi akan ada keputusan di mana Golkar akan berlabuh gitu. Dan kemudian bagaimana posisi Partai Golkar dan kader Partai Golkar. Dan disitulah kemudian kita akan bisa menyampaikan kepada publik, terutama lagi kita ada acara ulang tahun Partai Golkar 20 Oktober. Tinggal berapa bulan lagi kan. Jadi masih ada kesempatan sebenarnya dalam hal berbicara tentang hal-hal yang sifatnya strategis. Kalau kita melihat memang dari penelitiannya Golkar, dari 3 nama ini, tinggal 2 nama yang menurut kami bisa lolos putaran kedua, yaitu Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Sehingga putaran pertama putaran pertamanya ini bisa dilewati oleh 2 tokoh ini gitu. Kemudian di putaran kedua ya tentunya siapa yang bisa mendapatkan suara dari yang tidak terpilih di putaran pertama. Jadi itulah sebenarnya kuncinya. Jadi kami melihat bahwa kita sudah melihat bahwa 2 tokoh ini berpotensi untuk lolos di putaran pertama dalam pemilu besok, Pilpres, karena 2 putaran. Tapi nanti apakah pada saat 20 Oktober itu akan diumumkan atau lebih cepat dari itu? Biasanya dalam ulang tahun Partai Golkar itu juga diselenggarakan Rapimnas. Nah Rapimnas itu adalah rapat pimpinan nasional di mana mengambil sebuah keputusan strategis di situ. Nah mungkin disitulah Pak Erlangga melaporkan hasil daripada keputusan beliau yang diberikan mandat kepada DPD 1 dan DPD 2 dan seluruh peserta Rapimnas. Kita tidak tahu atau mungkin dipercepat Rapimnasnya. Karena Rapimnas inilah tempat di mana Partai Golkar kemudian tadi menentukan sikap, karena Partai Golkar mengambil keputusan itu bersama. Walaupun Pak Erlangga sudah diberikan mandat penuh, tetapi tetap Pak Erlangga membuka kemudian komunikasi politik dengan DPD 1, DPD 2, Ormas, senior-senior Partai Golkar. Mas Arya, kalau dari apa yang disampaikan oleh Mas Erwin barusan dan juga melihat hasil survei, karena kan selalu orang akan mengatakan atau sering ya disampaikan bahwa kalau Anies nggak maju, suaranya pendukung Anies itu akan ke Prabowo gitu kan. Nah berarti kalau dari analisa itu memang lebih menguntungkan untuk Partai Golkar bergabung ke Prabowo, betul nggak? Oke, gini. Kalau kita lihat sejak 2004 sampai 2009, Partai Golkar itu sudah absen mencalonkan kader terbaiknya itu di 2 pemilu terakhir. Ya. 2014 mendukung Pak Prabowo Hatta, tidak ada kader Partai Golkar. 2019 mendukung Pak Jokowi, juga tidak ada kader Partai Golkar. Jadi dengan sudah 2 kali absen ini, menurut saya 2024 inilah saatnya 2024 inilah saatnya ada kader terbaik Partai Golkar jadi cawapres. Persoalan menang atau kalah, saya kira itu persoalan belakang. Kenapa begitu? Karena harusnya politisi yang memang menata karirnya sejak awal itu harus diberikan kesempatan ikut dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Karena kalau tidak ada insentif bagi kader untuk dicalonkan sebagai
presiden atau wakil presiden, itu orang merasa nggak ada manfaatnya jadi politisi. Maksudnya kalau nggak ada jaminan, nggak ada record orang bisa dicalonkan dalam kepemimpinan nasional, itu orang merasa nggak ada insentif menjadi kader partai. CV-nya nggak ada, pernah menjadi calon. Nah, artinya apakah itu akan menang atau kalah itu saya kira itu persoalan belakang. Tapi menurut saya setelah absen 2 kali ini, Partai Golkar harus memastikan bahwa kadernya terbaiknya jadi wakil presiden. Paling enggak yang make sense, yang masuk akal sekarang. Berarti kalau memang ternyata tidak di 2 kandidat itu, Ganjar atau Prabowo, Anda mensuggest bahwa lebih baik maju sendiri atau bagaimana? Saya kira pilihan itu bisa ditempuh. Toh misalnya kalau misalnya apakah Partai Golkar akan mendukung Pak Prabowo atau Pak Ganjar, tetap juga akan 2 periode. Apa salahnya Golkar maju sendiri, toh juga akan 2 periode. Nggak ada ruginya juga Partai Golkar maju sendiri. Jadi dukungan itu di putaran kedua aja gitu. Meskipun nanti akan kalah, nggak masalah juga, nggak ada ruginya juga. Anda bilangnya akan kalah gitu. Jadi begini, Partai Golkar itu anggotanya, kadernya itu pernah menjadi wapres Pak JK, zamannya Pak SBY. Ya. Terus kemudian zamannya Pak Jokowi JK. Cuman Pak JK pada saat levelnya profesional, bukan diusung oleh Golkar, bukan diusung oleh Golkar, dan bukan diusulkan oleh Golkar. Karena pada saat itu konvensi menetapkan Pak Wiranto, ya kan, saya ingat itu, sebagai calon presiden Partai Golkar. Kemudian 2014 Pak Abu Rizal kan, yang kemudian ditetapkan sebagai calon presiden, tapi tiketnya kurang. Jadi tidak bisa membangun koalisi sehingga diskusi, negosiasi terhadap PDIP itu kemudian deadlock. Akhirnya Pak Abu Rizal memutuskan mengambil sikap berkoalisi dengan Merah Putih, koalisi Merah Putih. Nah disitulah kemudian koalisi Merah Putih ini kan kuat di parlemen. Ketua DPR-nya kan Golkar, Pak Setia Novanto pada saat itu ya. Dan itu kan rame pada saat itu yang namanya parlemen ya. Sampai pagi itu yang dipimpin oleh kader Partai Golkar juga, Cepopong. Nah rame itu. Kenapa? Karena koalisi Merah Putih di parlemennya kuat. Nah terjadilah hubungan antar parlemen dengan eksekutif ya, itu yang kurang harmonis karena Partai Golkar mampu membangun koalisi parlemennya kuat. Kemudian akhirnya pemerintahan waktu itu kan tidak bisa mengambil keputusan yang lancar. Ya kan tentunya Menteri Keuangan harus berhubungan dengan Banggar untuk mengambil keputusan ya namanya setiap tahun ada namanya undang-undang APBN ya. Ya dan semua kementerian kemudian tidak nyaman dengan parlemen karena tadi koalisi Merah Putih kuat di parlemen. Jadi kembali lagi bahwa Pilpres ini tidak saja berbicara Pilpres, tetapi juga parlemen. Karena ini harus satu kesatuan ini yang harus dibangun. Antara bagaimana kita kuat di parlemen, bagaimana eksekutifnya juga kuat. Nah di antara semua calon ini kan 2 yang menurut saya bukan ketua partai. Ya, Mas Anies kan bukan ketua partai. Pak Ganjar juga demikian. Yang ketua partai cuma Pak Prabowo. Jadi otomatis pemerintahan besok adalah pemerintahan gotong royong. Jadi pemerintahan yang kemudian dibangun dari koalisi besar. Nah, demikian juga parlemennya. Kalau tidak ada yang bisa 50+1, nah bagaimana mengambil keputusan? Nah apalagi kalau tidak 2/3, pasti kan parlemennya nggak quorum. Jadi saya kira banyak faktor dalam politik ini. Ya, Mas Arya ini sebelum ditutup satu jawaban singkat aja. Menurut Anda kan tadi Anda menyebut kader terbaik Partai Golkar. Menurut Anda kader terbaik Partai Golkar itu harusnya tetap ketua umum atau yang lain? Misalkan RK. Ayo jawabnya sih, langsung. Kalau kita pakai sistem kaderisasi, tentu Pak Erlangga itu harus jadi prioritas. Tapi dalam politik kadang ada pilihan-pilihan strategis lain. Kalau pilihan strategis lainnya itu tentu bisa Pak
RK juga. Ya, jawabannya diplomatis tapi it's okay lah. Ya. Kasihan nanti kalau saya desak-desak terus gak mau datang lagi nanti. Oke, terima kasih ya Mas Erwin Aksa Terima kasih dan banyak. Mas Arya Fernandes. Mudah-mudahan nanti masih mau diundang lagi ya. Saya rasa cukup untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih Mas Erwin Aksa dan juga Mas Arya Fernandes. Terima kasih sudah hadir di episode perdana Open Minded. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi di kesempatan lain. Insyaallah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Arya. Ya.